Ekonom Rizal Ramli menilai, selama 8 tahun memimpin Indonesia, Presiden Jokowi hanya lipstik, sehingga ekonomi Indonesia makin sakit akibat merosotnya kemandirian ekonomi yang membuat berbagai sektor mengalami ketergantungan, termasuk ketergantungan terhadap utang. Hal itu dikatakan ekonom yang akrab disapa RR itu saat diwawancarai media di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Kamis tanggal 2 Februari tahun 2023. Ekonomi dunia sih masih dalam tahap koreksi. Kenapa perlu koreksi? Karena 3-4 tahun yang lalu ada krisis, dia harus pompa ekonominya. Caranya pompa dengan pompa uang, kredit. Besar sekali ke ekonomi. Nah, sekarang kebanyakan uang sehingga menimbulkan inflasi. Harus disedot itu uang, ya kan? Itulah yang mengakibatkan perlambatan yang masih berlanjut. Nah, tergantung negaranya. Kalau negaranya mandiri dalam bidang pangan, dalam bidang energi, dalam bidang teknologi, mau apapun di seluruh dunia nggak ada efeknya gitu lah. Atau efeknya kecil. Tapi kalau negara yang memang lemah secara struktural, dalam bidang energi tidak mandiri, pangan apalagi, teknologi apalagi, ya begitu ada gejolak ekonomi di dunia, dampaknya jauh lebih besar. Nah, pertanyaan yang lebih penting, apakah 8 tahun Jokowi ini berhasil meningkatkan kemandirian apa enggak? Kalau berhasil, artinya kekuatan ekonomi Indonesia akan lebih baik. Tapi ternyata 8 tahun ini yang ada bukan kemandirian, makin kuat. Kenapa? Karena Jokowi hanya lipstick. Dia pidato, mari kita tingkatkan kemandirian, kedaulatan pangan, tidak akan import, akan kurangi ini, itu. Itu hanya topeng lipstick. Dalam prakteknya, dia tunjuk menteri-menteri yang justru semangat malingnya lebih gede daripada semangat pengabdiannya. Menteri Perdagangannya kerjanya ya import-import. Kenapa? Sistem kuota import bawang putih aja, untungnya 7 triliun. Jadi kalau 1 triliun bagi-bagi dari menteri ke bawah, ya kecil gitu loh. Gula, untungnya 30 triliun lebih, belum yang lain-lain. Jadi sumber duit yang paling gampang adalah dalam kuota import. Nah, dia selalu memilih Menteri Perdagangan yang doyannya import. Nah, 8 tahun Jokowi yang ada bukan peningkatan kemandirian atau kekuatan domestik ekonomi kita, yang ada kemunduran. Ya, karena tadi makin tergantung sama energi import. Ya, kita import 1,3 juta barrel minyak bumi setiap hari. Ya, ketergantungan makanan segala macam diimport. Ketergantungan hutang. Hutangnya hampir 8.000 triliun. Ada menterinya yang mengatakan kita sanggup bayar kok. Lah kalau sanggup bayar, hutangnya berkurang dong. Ini kagak, hutangnya malah naik 8.000 triliun. Bunganya saja 1 tahun 450 triliun. Pokoknya 400 triliun. Buat bayar bunganya aja kagak bisa, mesti minjem lagi. Ya. Itu bukan gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup jurang. Dari mana minjemnya? 1, nyuruh Bank Indonesia cetak uang kayak kasir, itu 130 triliun.
tahun lalu. Yang kedua, jual surat utang negara yang syariah mau enggak, ya. Yang ketiga, minjem dari duit haji, ya. Yang keempat, minjem dari luar negeri. Jadi ilmunya Sri Mulyani ini cuman bisa ngutang dan naikin harga pajak buat rakyat. Misalnya dia naikin harga BBM, ini mau naik lagi katanya. Padahal di luar negeri harga BBM udah turun. Naikin harga gas, naikin harga listrik, naikin tarif BPJS, sudah naik mau dinaikin lagi. Tadinya dia maunya pajak PPN naik dari 10 ke 15%. Teman-teman, ya kan, pada kritik. Mundur dia hanya 11%. Jadi pemerintah ini itu selalu tes ombak, kebijakan yang merugikan rakyat yang nggak populer dia tes dulu. Begitu rame mundur, tarik. Ingat nggak soal kompor listrik? Begitu ditimpi sama rakyat, akhirnya mundur. Jadi ini pelajaran, rakyat nggak boleh diem aja. Ya, kebijakan yang nggak benar harus disuarakan. Media juga jangan jadi loudspeaker-nya pemerintah doang. Media mainstream kan begitu hari ini. Jadi PR untuk pemerintah yang kuasa. Makanya yang baca merosot. Karena rakyat kita sendiri, apalagi yang muda, makin kritis. Dia nggak percaya omongan pejabat. Nah, jadi kembali tadi, ekonomi kita makin sakit. Bukan karena ekonomi dunia sakit, karena pemerintahnya nggak mampu, tidak kompeten buat menyelesaikan masalah yang ada itu menciptakan masalah baru, terutama buat rakyat biasa.